Nah, kan kita mau belajar untuk ujian besok itu ada materi lingkaran dan busur. Dia bilang ada 2 soal. Jadi pertama ini harus ingat konsep. Mau ajarin konsepnya itu apa? Lingkaran dan busur. Busur. Nih, busur itu yang ini kan. Jadi bisa aja pertanyaannya itu luas juring kayak gitu kan. Atau dia nggak ada bilang sih sudut pusat atau sudut keliling, tapi pasti memakai konsep itu kan. Jadi kalau misalnya di sini tuh X, ini pasti kalau ini X, ini 2X. Yang besar itu yang sudut pusat. A, O, A, O, B, A, C, B. Terus kalau kita tarik random sudut kayak gini, anggap aja ini di sini. Ini huruf B misalnya. Berarti ini X juga kayak gitu kan. Kalau ini di sini X juga, misalnya ini X. Ya. Nah, ini sih konsepnya. Terus kalau busur habis itu kalau juring, luas juring ya. Luas juring itu sudut, misalnya luas juring apa dulu? Misalnya luas juring A O B. Jadi harus sudut A O B per, ini ada A-nya, per 360 derajat dikali luas lingkaran gitu. Kalau luas lingkaran udah diketahui langsung kali luas lingkaran, tapi kalau luas lingkaran nggak diketahui, kita kali, ini misalnya kan sudut AOB tadi 2X ya, per 360 dikali PR kuadrat, luas lingkaran soalnya. Kalau R-nya diketahui, ini rumus-rumusnya. Habis itu tali busur. Nah, ini yang tali busur kayak gini. Bedakan yang mana tali busur, yang mana lingkaran ya. Yang mana tali busur, yang mana busur. Jadi kalau ini ada AB, ini busur AB. Busur. Nah, ini tali busur. Yang biru ini tali busur nih. Biru ini tali busur. Terus kalau kita tarik dari titik pusat ke sini. Nah, ini pasti sama. Yaitu nih jari-jari. Sehingga membentuk, biasanya kan dia pakai apotema lagi kan hubungannya. Ini pasti tegak lurus apotema. Nah, ini ada tuh di soal nomor 6 ya kalau nggak salah. Atau nomor berapa. Ini kan nanti setengah tali busur gitu. Misalnya contohnya tali busurnya itu 8 misalnya. Terus ini apotemanya itu jari-jarinya itu berapa ya? Jari-jarinya itu misalnya 5. Nah, ini kan setengahnya kita ambil dari sini berarti 4. Ini pasti pakai Pitagoras, ini jawabannya 3 apotemanya semacam itu. Kalau ditanya luas ya cari luas segitiga gitu. Kadang-kadang nanti dia tanya gini, berapa luas tembereng ini? Nah, mungkin bisa jadi. Untuk cari luas tembereng itu berarti kamu harus cari luas juring dikurang luas segitiga gitu. Contoh, misalnya ada juga jenis soal kayak gitu. Luas juring kayak mana yang kayak tadi? Nih rumusnya. Kita harus tahu sudutnya sih. Kadang-kadang ada juga dia nggak kasih tahu sudut, tapi dia bilang ini tuh dia gambar kayak gini tegak lurus. Nah, berarti itu 90 derajat gitu. Ada tuh soal yang kayak gitu. Jadi nanti kalau 90 derajat tinggal masukin rumusnya nih 90 derajat kan. 90 per 360 kali jari-jari kali luasnya. Tadi kan jari-jarinya udah diketahui 5 gitu. Habis itu kita dapat luas juring, kita cari luas segitiga. Luas segitiga ingat rumusnya alas kali tinggi per 2. Dimana alasnya yang tembereng ini tadi 8 kan. Tingginya yang barusan kita dapat apotema ini 3 per 2 kayak gitu contoh. Contohnya kayak gitu. Kemudian ada apa lagi? Nah, itu udah tali busur. Nah, yang terakhir garis singgung.
Sebenarnya kalau mau bikin, kan ini konsep dasarnya kan, tapi kan pada soalnya nanti variasi, nggak kayak gitu semua, nggak semudah itu, ada juga yang semudah itu. Ya kalau garis singgung itu yang harus diingat rumusnya pertama kali. Yang mana yang luar, yang mana yang dalam. Nih, ini kan dia di luar kan. Dia kan kalau di luar berarti jarak pusat. Nih yang tegak lurus kan dia. Jadi kalau misalnya di sini tuh R, ini R kecil, dia tuh sebenarnya kayak gini, tarik. Ini kan sejajar dia, gitu. Jadi ini kan sejajar sama P-nya ya. Ini kan jarak antara ini sama ini adalah P. Rumusnya kan P kuadrat selalu dikurang. Jadi yang mereng tuh ini. Ini tuh tegak lurusnya, ini justru yang merengnya. Jadi kalau di sini kakak taruh titik D, E, jangan sampai malah tambah bingung ya. D, E. Nah ini si P itu yang mereng. Sedangkan ini dari sini ke sini, ini kan kalau DE ini kan, kalau ini berarti luarnya kan. GSPL-nya, rumusnya kan dikurang. Nah, makanya kenapa itu dikurang tuh karena R besar dikurang R kecil ini biar dapat yang X ini misalnya. Nih. Baru kita ini kan pakai teorema Pythagoras. Nih. Jadi kalau luar itu dikurang. Ini aja yang diingat dan gambarnya tuh kayak gini biasanya. Ini kalau dua-dua digambar, tapi biasanya dia kan gambarnya cuma satu doang ya. Kemudian kalau yang dalam itu ditambah sih. Karena kan dia kayak gini. Dia kan mereng. Aduh, salah. Gimana sih gambarnya? Lupa, bentar. Gambarnya itu dalam, nah kayak gitu ya. Mana dia? Lurus, kan tetap P. Terus yang ininya tuh ke sini malah. Nah, ini kan dia, ini kan jari-jarinya. Nah, ini kan dia perpanjangannya jadi kayak gini. Perpanjangannya tuh gini. Makanya dia dalam justru ditambah. Ini kan R besar, ini R kecil. Terus yang merengnya itu tetap si P ini. P ini jadinya mereng. Dia sebenarnya sedemikian hingga, ini kan gambarnya kakak nggak bagus. Karena kakak gambarnya nggak bagus. Pokoknya kalau dalam itu P kuadrat dikurang, tetap kurang ini ya. R besar ditambah R kecil. Ini kayak gambar kakak nggak bagus. Merengnya nggak benar. Sebenarnya mereng gini loh. Dia membentuk mereng semacam itu. Nah, kemudian kita langsung bahas soal aja. Itu sih cuman, wait a minute, itu aja konsepnya. Sama satu lagi yang ini. Cuman itu aja sih. Sama satu lagi yang ini. Misalnya ini sudut kan. Nah, sudut kayak gini. Set kayak gini. Misalnya, nah, A, O, B. Nah, kalau ditanyanya BCA, misalnya sudut BCA. Kalau ditanya sudut BCA, rumusnya itu ini misalnya adalah X, kita buat X ya. Berarti 360 dikurang X per 2, ingat nih. Ini rumusnya. Kalau gambarnya kayak gini, gitu ya. Itu konsep kayak gitu yang harus diingat. Terus yang ini, yang tadi kan yang sudut pusat sudut keliling udah ya. Sama kalau misalnya dia ada segi 4. Nah, misalnya ini 30. Di depan ini pasti 150. Jumlahnya 180 pokoknya. Kalau ini 20, ini pasti 160 kayak gitu. Kayak gitu kan. Sama yang tadi di soal nomor 1. Itu kalau ada garis singgung dalam segitiga. Mana tadi? Gini ya segitiga. Dengan syarat segi di sini tuh harus titik singgungnya. Nih, titik singgung. Misalnya P, Q, R.
Nih A, kita buat A, B, C. Jadi di sini tuh pasti kalau di sini X, kalau di sini X, ini pasti X juga. Kalau di sini Y, ini pasti Y juga, sama dia. Kalau di sini Z, ini pasti Z juga, gitu. Nih konsep yang lain lagi. Habis itu konsep apa lagi ya? Habis itu udah sih itu aja sih ya kayaknya. Kita lihat soal yang nomor berapa ya? Bentar, kalian bisa lihat sendiri ya di buku masing-masing, di PDF masing-masing.